beranggotakan Olivia, Ravenna, Kartikatri, Wigi, dan Lea akan menjelaskan materi tentang perkembangan intelek sosial, bahasa, dan bakat khusus. Yang pertama, perkembangan intelek. Menurut English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain A. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. B. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. C. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir, bandingkan dengan intelligence atau intelek. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti A. Kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, yaitu kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dari kemauan dan persamaan. B. Kecakapan mental yang besar, sangat inteligens, dan C. Pikiran atau inteligensi. Istilah inteligensi telah banyak digunakan terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang inteligensi seperti yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus inteligensi sebagai berikut. A. Inteligensi merupakan ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. B. Inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. C. Inteligensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. D. William Stern mengemukakan bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntunan baru dibantu dengan fungsi berpikir. E. Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan inteligensi. Intelek atau intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang inteligensi. Namun, makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan seorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau inteligensi diukur dengan tes tingkat inteligensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes inteligensi yang terkenal adalah tes Randall-Simon. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan umur antara umur kemampuan mental atau kecerdasan, mental age, disingkat MA, dan umur kalender, chronological age, disingkat CA. Pengukuran tingkat inteligensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stamps, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya sama dengan umur kalender. Maka nilai 10 yang didapatkan anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal. Contohnya hitungan, gambar-gambar, dan semacamnya. Dan menghitung beberapa banyaknya pertanyaan yang dapat dijawabnya dengan benar. Kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan penelitian yang terpercaya. Dengan cara itu didapatkan nilai 10 orang yang bersangkutan. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak-anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu.
Misalnya menghitung sampai 10 atau 100, menyebut nama hari, bulan, membuka pintu dan menutupnya kembali, dan lain-lain. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental si anak. Makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan si anak dengan betul, makin tinggi usia mentalnya. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama 70 ke bawah, artinya anak mengalami kelainan mental. Yang kedua 71 sampai 85, yang artinya anak di bawah normal atau bodoh. 86 sampai 115, anak yang normal. Yang keempat 116 sampai 130, anak di atas normal. Yang kelima 131 sampai 145, anak yang superior atau cerdas. Yang keenam, yang terakhir 145 ke atas, itu berarti anak yang jenius atau istimewa. Nah, menurut Albert Binet, inteligensi merupakan kemampuan yang Perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan yang penting. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses yang penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat yang luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang hidupnya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunya atau egosentrik. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya, dengan demikian apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Pada tahun kedua, anak sudah mulai belajar kata tidak dan sudah mulai belajar menolak. Seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau pergi, dan semacamnya. Anak telah mulai bereaksi terhadap lingkungan secara aktif. Ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Perilaku emosionalnya telah mulai berkembang dan lebih berperan. Perkenalan dan pergaulan ini dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, anggota keluarga, teman bermain, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman-teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Sejak anak berumur 6 bulan, anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial yang lain, seperti marah dan kasih sayang. Dari uraian itu dapat dimengerti bahwa hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks, dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi mengandung maksud bahwa berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perhatian remaja mulai tertuju pada pergaulan di dalam masyarakat, dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Perkembangan sosial remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja, terutama yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri, berpengaruh terhadap tingkah laku, sehingga dikenal beberapa pola tingkah laku seperti remaja yang keras, remaja yang mengisolasi diri, remaja yang bersifat egois, dan sebagainya. Modus selanjutnya adalah poin C, yaitu perkembangan bahasa.
Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seorang bayi atau anak dimulai dengan meraba suara atau bunyi tanpa arti dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya, melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Bayi tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak atau bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal lain. Meniru dan mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Bayi belajar menambah kata-kata dengan meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Manusia dewasa, terutama ibunya di sekelilingnya, membetulkan dan memperjelas. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun. Di saat anak mulai bersekolah, jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan pengasahan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Maka memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan bagian D atau bakat khusus. Yang pertama, perkembangan bakat khusus. Pada akhir masa remaja, anak sudah banyak memikirkan tentang apa yang ingin ia lakukan dan apa yang mampu ia lakukan. Makin banyak mendengar tentang macam-macam kemungkinan, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam pekerjaan, dan membuatnya ragu-ragu mengenai apa yang sebetulnya paling cocok baginya. Dengan pengenalan bakat yang dimilikinya dan upaya pengembangannya dapat membantu remaja untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan menyiapkan dirinya untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, bakat atau aptitude merupakan potensi dalam diri seseorang yang dengan adanya rangsangan tentu memungkinkan orang tersebut mencapai sesuatu tingkat kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Pengertian bakat menurut para ahli yang pertama menurut William B. M. Michael, kemampuan individu melakukan tugas sedikit atau tidak tergantung pada latihan sebelumnya. Yang kedua, menurut Bingham, kondisi atau seperangkat sifat-sifat yang dianggap sebagai tanda kemampuan individu untuk menerima latihan atau respon. Bakat mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu perseptual, psikomotor, dan intelektual. Jenis-jenis bakat khusus menurut ilmu pengetahuan. Terdapat 2 jenis bakat khusus yang dimiliki oleh remaja. Yang pertama, bakat khusus atau vocation aptitude, yaitu mengenai bidang pekerjaan khusus. Yang kedua, bakat akademis, pendidikan, atau scholastic aptitude, yaitu mengenai pendidikan khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus yaitu yang pertama faktor internal atau remaja itu sendiri, mencakup faktor motivasi, faktor nilai atau value, konsep diri. Faktor eksternal atau lingkungan, mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.